Tidak ada angin, tidak ada hujan, tentunya karena tidak berhubungan. Seluruh daratan New York City terguncang akibat serangkaian ledakan yang mengerikan sehingga menyebabkan kehancuran. Di suatu apartemen, para penghuninya mulai berlarian mencari tempat perlindungan. Ada yang berusaha keluar meninggalkan gedung dan ada pula yang menuju ke ruangan bawah tanah. Namun sangat disayangkan, tidak semua penghuni itu berhasil menyelamatkan diri. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, wahai teman, jika kalian menyaksikan video ini sebelum, saat, atau setelah lebaran, saya mewakili keluarga besar jomblo maksud saya mewakili channel tercinta kita mengucapkan selamat lebaran. Mohon dimaafkan jika ada tutur bahasa yang membuat kalian kurang berkenan. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Divide, sebuah film yang rilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Xavier Gens, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan karena saya sangat yakin sekali belum kenalan. Baik daripada kelamaan, meskipun lebaran, tetap kopi kudu disiapkan. Dan mari ceritanya kita lanjutkan. Ya, hanya 8 orang yang berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di ruang bawah tanah yang telah dimodifikasi seperti bunker sebelum seorang petugas kebersihan bernama Mike menutup pintunya. Mike kemudian menjalankan generator untuk menyalakan listrik dan menjaga situasi tetap tenang, meskipun dirinya sendiri terlihat tegang. Di tengah situasi mencekam ini, para penghuni bunker harus beradaptasi dan membiasakan diri dengan keterbatasan. Mike mempertegas aturan yang berlaku, menyatakan bahwa tidak ada yang boleh membuka pintu bunker karena setelah ledakan pastinya akan ada radiasi yang dapat membunuh mereka. Suasana pun menjadi semakin tegang ketika seorang gadis kecil bernama Wendy menyatakan keinginannya untuk pergi. Hal ini membuat Mike sedikit kesal lalu berbicara kejam dengan menceritakan tentang hal-hal mengerikan yang dialami manusia jika terkena radiasi. Because your face will melt off and your hair will fall out. Sementara itu, beberapa penghuni lain bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Serta, apakah alat komunikasi masih berfungsi? Tidak ada yang mampu memberikan jawaban pasti, tapi Mike menduga bahwa musuh US tidak sedikit, jadi mungkin saja salah satu dari negara-negara tersebut mengirimkan nuklir. Pria itu juga menyerahkan radio agar para penyintas mengetahui dengan pasti bahwa alat komunikasi tidak berfungsi dan satu-satunya cara bagi mereka bertahan hidup adalah dengan mengikuti aturan Mike. You want to survive? You listen to me. Mike kemudian menunjukkan beberapa ruangan seperti ruangan penyimpanan, kamar mandi, dan toilet yang mana walaupun menjijikkan, tapi itulah yang mereka punya. Para penyintas diperbolehkan menggunakannya dengan bebas, kecuali satu yang tidak boleh dimasuki, yaitu ruangan pribadi Mike. Ya, diketahui Mike tidak hanya sebagai petugas kebersihan, tapi juga staf perawatan gedung. Jadi sehari-harinya dia memang tinggal di ruangan tersebut. Selanjutnya, Mike membagikan makanan yang mana diambil langsung dari persediaan. My room. Nobody goes in there but me. Sementara Delvin masih sibuk dengan radio komunikasi, beberapa pria penyintas mulai merasa panik akibat terjebak dan selain itu, mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti tentang kapan mereka diperbolehkan keluar. Sehingga Josh dan Bobby memutuskan untuk pergi. Tentu saja Mike tidak tinggal diam karena perbuatan dua pria muda itu melanggar aturan. Segera dengan menggunakan kapak, Mike mengancam dan tanpa ragu mengayunkan jika memang terpaksa. Get away from the door! I won't tell you again! Go ahead! Shit! Beberapa waktu kemudian, ketegangan kembali terjadi saat Mike menyiapkan kacang yang dianggap Josh sebagai kotoran karena mulai merasa muak. Kali ini Sam berdiri untuk mengungkapkan apa yang dirasakan sampai-sampai lepas kendali dan mengoceh tentang kematian serta akhir dunia. Beruntung Mike segera menampar Sam dan mengendalikan keadaan serta menenangkan Wendy dengan menunjukkan trik sulap bapak-bapak WhatsApp. Why did you fucking die, man? Meow. God, that hurts.
Tiba-tiba saja terjadi guncangan, terdengar gemuruh dari pintu yang membuat semuanya terkejut. Menyadari ada yang tidak beres, Mike meminta agar lampu dipadamkan. Lalu terlihat percikan api yang menandakan bahwa mereka yang di luar sedang melubangi pintu. Beberapa dari penyintas berharap yang datang adalah tim penyelamat, namun sangat mengejutkan, yang datang malah sekelompok pasukan bersenjata yang bersikap sangat kasar bahkan terhadap wanita. Kelompok itu juga merampas Wendy dari tangan sang ibu, menyuntikkan sesuatu, lalu membungkusnya untuk dibawa pergi. Whoa, what are you doing? What's your... Tak ada yang bisa dilakukan para penyintas selain melarikan diri dan bersembunyi, sehingga kelompok bersenjata pun melepaskan tembakan dan memulai perburuan. Tak lama kemudian, Eva ditemukan sedang bersembunyi di kamar mandi, namun wanita itu selamat berkat amukan Delvin yang segera menghabisi si pria bersenjata. Di tempat lain, Mike juga berhasil melumpuhkan pria bersenjata dengan cepat dan sangat efisien, lalu segera mengamankan bunker. Ketika semuanya sudah aman, para penyintas menutup kembali pintu dan memperkuatnya dengan rantai. Selain itu, mereka juga bersama-sama merawat Adrian yang tertembak dan mengalami pendarahan hebat. Tiba-tiba, Eva teringat akan Sam sehingga segera mencarinya. Beruntung tidak terjadi sesuatu yang buruk, pria itu bahkan tidak terluka, tapi sepertinya mengalami trauma akibat kekerasan yang disaksikannya. Setelah Mike menyegel kembali pintu, semuanya pun berdiskusi membahas tentang kelompok bersenjata yang menyerang. Mendadak Marilyn tersadar dan segera dia mencoba keluar demi menyelamatkan putrinya. Semua penyintas pun menghentikan dan mengurung wanita itu di suatu ruangan. Beberapa waktu kemudian, Delvin melihat sesuatu pada kantong celana Mike yang ternyata adalah sosis. Ini membuat semua orang mulai curiga, jangan-jangan Mike menyembunyikan makanan di ruang pribadinya. Setelah makan, semua terlihat tenang dan santai. Hanya Eva satu-satunya orang yang mengingat Marilyn. Dia mendatangi ruangan Marilyn untuk membawa makanan dan mengatakan turut berduka cita atas apa yang menimpa. Melihat duka yang dialami oleh Marilyn, para penyintas sepakat untuk keluar dengan menggunakan hazmat milik kelompok bersenjata untuk menemukan Wendy. Josh mengajukan diri mengemban tugas tersebut. Bersama-sama mereka pun mempersiapkan kostumnya. Lalu alangkah terkejutnya mereka ketika membuka pintu dan menemukan terowongan. Josh segera melangkah sampai akhirnya di ujung terowongan dia menemukan beberapa petugas mengenakan hazmat yang mana sepertinya para ilmuwan. Lalu masuk lebih dalam, Josh menemukan rambut-rambut yang dikumpulkan dan beberapa tabung berisi anak-anak. Ya, ternyata Wendy ada di dalam salah satu tabung. Josh berhasil melarikan diri dan menembak beberapa petugas. Namun sangat disayangkan selang oksigennya rusak dan selain itu Josh juga tidak sengaja menjatuhkan senapan. Saat kembali ke bunker, pria itu kesulitan dalam menjelaskan, namun yang pasti dia memberikan tanda kepada Marilyn bahwa sudah tidak ada harapan bagi Wendy. Tak lama berselang, segera terdengar sesuatu pada pintu. Kali ini orang-orang yang berada di luar bukannya mendobrak, tapi malah mengelas pintu tersebut sehingga tak ada lagi yang bisa keluar. They're welling us in. Beberapa waktu kemudian, masalah-masalah baru mulai bermunculan seperti perasaan tertekan yang teramat sangat. Dampak radiasi mulai dialami Josh, serta aroma busuk dari mayat dua petugas yang mereka habisi mulai tercium. Sementara itu, Eva mengunjungi ruangan Adrian dan mencoba membicarakan hal-hal yang menyenangkan. You a nurse or something? No. Was that you who play guitar? Did that annoy you? Help me sleep sometimes.
Para penyintas kemudian berkumpul memutuskan untuk menyingkirkan jasad dua petugas dengan membuatnya menjadi beberapa bagian lalu mengirim ke saluran pembuangan. Tak ada seorang pun yang mau mengemban tugas tersebut sampai akhirnya Bobby mengajukan diri dengan menggunakan kapak tumpul. It's just like cutting lumber. Situasi pun menjadi semakin tak terkendali. Beberapa penyintas yang putus asa menganggap bahwa ini adalah saat-saat terakhir mereka, sehingga melakukan baku hantam dalam tanda kutip. Sementara bagi yang masih memilih untuk bertahan, salah satunya Delvin, memuaskan rasa curiga untuk menyelidiki ruangan pribadi Mike. Ternyata ruangan itu sangat nyaman dan kecurigaan tentang sosis di dalam saku semakin besar. Man, what you doing in here? How did you get in? What you got in your pocket? Tentu saja Delvin menceritakan hal ini kepada para penyintas lain sehingga hampir semuanya berkumpul di ruangan Mike dan mengklaim bahwa kini ruangan itu milik bersama. What the hell's going on in here? Your casa is our casa now. Ada sedikit kebahagiaan yang terasa setelah mengklaim ruang pribadi tersebut karena mereka bisa menikmati ruangan yang nyaman lengkap dengan televisi dan pemutar video. Namun tentu saja hal ini tidak bertahan lama. Rasa lapar membuat para penyintas semakin berang, pertengkaran menjadi semakin sering terjadi. Mereka semua menuduh Mike telah menyembunyikan makanan untuk diri sendiri. Pada suatu kesempatan, Delvin menyiapkan senjata kejut listrik atau taser. Eva yang melihatnya secara diam-diam mengikuti. Diketahui bahwa Delvin menuju ke ruangan Mike, di mana dia menemukan pintu rahasia dan memaksa Mike untuk membuka. Sampai akhirnya terjadi perkelahian yang menewaskan Delvin. Don't give me an excuse to use this. Open it. Where's it lead to? The fucking White House. Oh, man. Segera Eva melaporkan hal ini kepada yang lain sehingga semuanya pun berkumpul di ruangan Mike. Mereka menolak penjelasan Mike tentang membela diri dan segera menghajar serta mengikatnya di kursi. Ketika suasana semakin memanas, demi keamanan, Eva memasukkan senapan ke saluran pembuangan. Terjadi keributan besar di antara semua penyintas, namun tak ada satu orang pun yang mampu menghentikan kekejaman yang dilakukan Josh dan Bobby terhadap Mike demi mendapatkan kode untuk membuka pintu rahasia. You don't care if you die? No, I kinda want it. Never. No? Beberapa saat kemudian setelah Mike menyerah, para penyintas pun berhasil membuka pintu rahasia dan menemukan banyak sekali makanan serta minuman di sana. Semuanya pun terlihat lega, namun itu tidak bisa menyembuhkan kegilaan Josh dan Bobby. Setelah Mike dikurung bersama dengan kotoran di suatu ruangan, kondisi Josh terlihat semakin parah. Bersama dengan Bobby, mereka mengambil alih kekuasaan lalu menjadikan Marilyn sebagai budak mereka. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh Eva. Namun Eva gagal meyakinkan Marilyn dan itu membuatnya sangat terpukul. Hey, Marilyn! Mom, let her go. Beberapa waktu kemudian, Josh memanggil Eva untuk diberikan makanan. Makanan itu hanya untuk Eva dan Sam saja, sedangkan Mike tidak boleh diberi makan karena masih dalam masa hukuman. Namun Josh dan Bobby sangat terbuka untuk negosiasi jika memang Eva mau bergabung dengan mereka. Selanjutnya, saat merawat Mike, Eva diberitahu suatu rahasia tentang lokasi pistol yang tersembunyi. Sam menyarankan agar mengabaikan apa yang dikatakan Mike karena dirinya akan mencoba bernegosiasi dengan Josh dan Bobby. Namun pada kenyataannya Sam malah terpengaruh dengan Josh dan Bobby sehingga bertindak bodoh dengan menjadi budak serta mengajak Eva untuk ikut bergabung dalam permainan Truth or Dare. You should play. Yeah, come on. So, Eva, truth or dare?
Dengan tenang, Eva mengikuti semua aturan, meskipun ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Tibalah pada giliran Sam yang memilih dare atau tantangan. Segera Bobby menyerahkan kapak dan memerintahkan Sam untuk membuat mayat Delphine menjadi beberapa bagian. Mengetahui bahwa kondisi Sam sedang terguncang, Eva pun segera bertindak untuk mengambil alih tantangan tersebut dan... You fucking pussy. What are you doing, Bobby? Josh, don't! Sementara Josh dan Bobby semakin menggila dengan mencukur habis rambut mereka, Eva kembali kepada Mike dan mendapatkan petunjuk bagaimana cara melarikan diri dari bunker, yaitu melalui saluran pembuangan. Eva pun kembali berusaha untuk mendatangi ruangan pribadi Mike, yang mana di sana dia menemukan Marilyn dalam keadaan tak bernyawa. Wanita itu pun kembali bersedih, merasakan penyesalan yang teramat sangat, sampai akhirnya menyadari rambutnya yang rontok, menandakan bahwa dirinya juga terpapar radiasi dan bunker itu tidak sepenuhnya bisa melindungi mereka. Setelah melakukan pembicaraan kembali, Eva dan Sam akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Sementara Eva memancing Josh untuk bersenang-senang di ruangan lain, Sam akan menuju ke ruangan Mike dan berusaha membuka pintu rahasia. Ketika sedang melakukannya, tiba-tiba saja Bobby muncul dan itu membuat Sam sangat terkejut. Setelah kegilaan yang cukup menjijikkan, Bobby akhirnya tanpa sadar membuka pintu rahasia, di mana hal ini segera dimanfaatkan oleh Sam untuk meraih kaleng merah dan menemukan pistol. What the fuck you doing, Sam? Sementara itu, Eva berhasil diselamatkan oleh Adrian dan semuanya pun berkumpul di lokasi Sam. Melihat Sam memegang pistol, mereka pun mulai berteriak. Ada yang menantang Sam untuk menembak, ada yang mengatakan Sam pengecut, dan ada pula yang meminta Sam menyerahkan pistol tersebut ke Adrian. Sampai akhirnya... Setelah dibebaskan, Mike segera melepaskan tembakan ke arah Josh. Merasa putus asa, Josh akhirnya menghancurkan lampu minyak sehingga menyebabkan kebakaran. Sementara Mike dan Sam memadamkan api, Eva memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil pakaian hazmat, lalu segera mengunci diri di ruangan rahasia Mike, di mana di dalam ruangan itu juga terdapat toilet. Mike dan Sam mencoba mengejar untuk menghentikan Eva, namun apa daya, kode keamanannya telah diubah oleh Josh dan Bobby sehingga keduanya pun hanya bisa pasrah menerima kematian. Film pun ditutup dengan menampilkan Eva yang berhasil melewati jalur pembuangan sampai akhirnya naik ke permukaan. Wanita itu menyaksikan kondisi kota yang benar-benar mengerikan dan bertanya-tanya, apakah ini hanya terjadi di New York ataukah di seluruh dunia? Dan tamat. Butuh beberapa jam bagi orang tua seperti saya untuk menerima kebrutalan yang ditampilkan. Tetapi setelah perasaan terganggu itu mereda, rasa kagum pun datang. Ya, 9 orang termasuk Mike saling tidak mengenal satu sama lain terperangkap di ruang bawah tanah yang sudah seperti bunker saat berusaha berlindung dari kehancuran kota New York akibat ledakan dahsyat. Sebagian besar film ini berlangsung di dalam ruangan milik Mike, merupakan seorang korban 9/11 yang dengan enggan menerima 8 penyintas lain. Ya, rasa takut membuat mereka terjebak, takut karena penjelasan akan radiasi, takut akan kapak, dan juga terutama takut akan pikiran mereka sendiri tentang ancaman apa yang menanti di balik pintu. Semua ini menyebabkan kegilaan yang memicu pertengkaran. Fokus utama film ini adalah bukan bagaimana bertahan hidup di dalam bunker, melainkan lebih dalam lagi, yaitu tentang karakter-karakternya. Film ini menggali sisi gelap dalam diri setiap orang, yaitu tema-tema tentang keyakinan terhadap Tuhan, ketertarikan terhadap hal-hal kejam, dan juga bagaimana rasa bosan dan sedih yang melanda dapat mengubah prinsip dan moral seseorang. Di dalam bunker tersebut terjadi konflik antara para penghuni, yang menang maka akan berkuasa dan memiliki
memiliki segalanya. Meskipun keinginan tersebut terdengar gila. Anda telah melihat bagaimana mengerikannya perubahan yang dialami para karakter. Dari awalnya penghuni apartemen elit berubah menjadi individu yang menjijikkan dan keji. Serupa dengan apa yang ditampilkan dalam film The Road, di mana manusia-manusia yang berada dalam tekanan dan kelaparan berubah menjadi monster kejam haus darah. Hal yang benar-benar menarik adalah film ini membuat saya semakin tenggelam dalam kegilaan yang dialami para karakter. Itu sangat mengganggu, tapi disitulah letak hiburannya. Aneh memang, bahkan adegan sederhana sekalipun. Contohnya, ada adegan yang menampilkan salah satu karakter yaitu Bobby mengeluarkan buah dari mulutnya atau melepeh. Sepele, tapi entah mengapa kengeriannya begitu terasa, membuat saya berpikir sejauh apa kegilaan yang mereka alami. Tidak dijelaskan memang, tapi film ini menampilkan adegan yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi kaum penasaran seperti saya dan Anda semua. Pertama, dalam percakapan antara Delvin dan Eva, saat mereka mencoba melakukan kontak dengan menggunakan radio, disebutkan bahwa salah satu dari mereka mendengar tentara berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Petunjuk kedua yaitu lencana atau ID pada hazmat yang dikenakan Josh. Saat adegan, Josh kepergok sedang memperhatikan tabung Wendy. Terdapat nama seorang Asia, tapi di atasnya tertulis Department of Containment and Preservation. Jadi, kemungkinan ledakan nuklir adalah salah satu tindakan orang dalam, tentunya dalam hal ini pemerintah atau kaum elit. Hal yang saya benar-benar tidak terpikirkan adalah tujuannya. Beberapa pendapat yang saya temukan mengatakan bahwa pemerintah ingin mengendalikan populasi. Anak-anak sengaja diamankan, lalu dibersihkan dari radiasi. Oleh karena itu, mereka ditempatkan di dalam tabung. Ada juga yang berpendapat bahwa pemusnahan dilakukan untuk memisahkan orang tua dan anak-anak demi mendapatkan sesuatu semacam kelenjar dari anak-anak. Oleh karena itu, Wendy sempat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibungkus dan dibawa. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa telah terjadi perang dengan menggunakan senjata biologis. Orang-orang yang mengenakan hazmat menerobos masuk ke dalam bunker dengan harapan tidak menemukan siapapun yang masih hidup. Mereka mendirikan laboratorium, lalu melakukan penelitian terhadap para penyintas untuk menemukan obat atau antigen berdasarkan gejala yang muncul. Kembali kepada teman-teman, mau percaya pendapat yang mana, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri. Saya pikir alasan keberadaan lab dadakan tersebut hanya untuk menambahkan unsur teror dan menjelaskan mengapa penyintas tidak bisa keluar begitu saja. Hal ini bahkan menjadi kurang penting karena setelah pintunya dilas, laboratorium segera menjadi terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!